Tuhan, dengan mudah kami menaikkan pujian ini, bahwa kami rindu memancarkan keindahan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Tapi kalau mau jujur Tuhan, seringkali Engkau mendapati hidup kami lebih suka hidup di dalam kegelapan. Kami lebih suka untuk hidup menuruti keinginan daging kami. Untuk itu Tuhan, di waktu yang indah ini, kami rindu untuk Tuhan boleh memperbaiki kehidupan kami lewat firman-Mu. Bersyukur kalau kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu pada pagi ini. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami, untuk jemaat-Mu yang mendengarkan suara-Mu, dan untuk hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, biarlah di dalam tangan-Mu Engkau pakai menjadi alat untuk boleh memperkatakan kuasa firman-Mu. Teduh tenangkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya benar-benar kami boleh menangkap suara Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Demi Kristus yang adalah Sang Firman yang hidup, kami datang bersyukur dan berdoa hanya kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 3 sampai 12. Yakobus 3 ayat 3 sampai dengan 12. Lembaga Alkitab memberikan judul Dosa Karena Lidah. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dari air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang suka membaca, suka mendengar firman Tuhan, terlebih suka untuk melakukan firman ini dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, satu kali di dalam ruangan kelas, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Dia memberikan teka-teki, dia memberikan pertanyaan seperti ini. Anak-anak, coba kalian tebak benda apa yang kecil bentuknya tetapi besar pengaruhnya. Kemudian seorang anak langsung dengan spontan menjawab, "Pak Guru, bom." Ya.
Kemudian Pak Guru itu berkata kepada anak didik ini, "Kenapa kamu menjawab bom?" Dan anak ini langsung menerangkan, dia berkata kepada Pak Guru, "Pak Guru, kan bom itu walaupun hanya sebutir, tetapi ketika diledakkan bisa membinasakan banyak orang." Saudaraku yang dikasih Tuhan, jawaban seorang murid ini kepada gurunya itu betul, ya. Tetapi persoalannya tidak semua manusia memiliki bom, ya. Tidak semua manusia memiliki bom. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tidak memiliki bom, tapi kita memiliki lidah. Kita tahu bersama bahwa lidah adalah organ tubuh yang kecil, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Kebanyakan dosa kita justru awalnya dari lidah. Walaupun ia sangat kecil, namun lidah akan memegahkan banyak perkara dan juga bisa meremehkan banyak perkara kalau kita salah menggunakannya. Demikian halnya ketika Yakobus sendiri bergumul kepada jemaat yang dia layani, dia melihat bahwa dosa lidah ini merupakan dosa yang juga menjadi pergumulan jemaat pada saat itu. Yakobus pun menggambarkan bahwa lidah itu sekalipun dia kecil, tetapi sebenarnya kuat. Bahkan dia menggambarkannya seperti kekang kuda. Yakobus sendiri pertama-tama dia memberikan gambaran bahwa selain kekang kuda itu yang tentunya dikatakan kekang pada mulut kuda itu sendiri akan mengendalikan kuda itu sendiri menurut kemauan kita, ya. Pertama dikatakan seperti kekang kuda. Kemudian seperti kapal, ya. Kapal-kapal, lebih khusus ketika melihat kapal air. Selain kekang kuda, Yakobus sendiri menggambarkan bahwa kapal air yang amat besar, sekalipun arah dan tujuannya tentu itu ditentukan hanya oleh kemudinya yang amat kecil. Demikian juga dengan lidah kita. Bagian dari tubuh kita, bagian dari anggota tubuh kita yang kecil, tetapi sanggup untuk membuat perkara besar yang menentukan hidup manusia. Maka benarlah ketika juga firman Tuhan berkata di Amsal 18 ayat 21 bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Seorang bernama Nelson Mandela, selama dia di dalam penjara, ia tidak banyak bicara. Nelson Mandela ini dia punya satu pikiran bahwa ketika dia menyadari kalau dia banyak bicara maka akan ada banyak akibat yang ditimbulkan. Setelah ia bebas, Nelson Mandela berkata bahwa pengalaman selama 27 tahun di penjara telah mengajarkan dia untuk menggunakan kesunyian dan menggunakan kesendirian untuk bisa memahami betapa kuatnya dampak perkataan terhadap hidup dan mati seseorang. Bapak Ibu Saudara, benar adanya bahwa kita tidak bisa meremehkan yang namanya perkataan yang keluar dari mulut lidah kita. Ada kuasa di dalam perkataan yang kita katakan atau kita ucapkan. Seperti Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Inilah yang menjadikan satu makna bahwa perkataan itu sangat penting. Dan kita jangan sekali-kali bermain dengan kata-kata yang kita ucapkan. Perkataan itu lebih dari sekedar suara atau nada suara yang kita bunyikan. Tetapi perkataan itu adalah roh. Dan ada satu kuasa yang luar biasa keluar dari lidah kita. Apakah perkataan itu bisa membangun atau justru sebaliknya bisa meruntuhkan atau bisa merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain. Sederhananya adalah perkataan kita menentukan hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebenarannya adalah setiap anak Tuhan yang mau bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus, maka dia harus memperhatikan bagaimana dia menjaga perkataannya.
Kita bisa melihat bahwa pentingnya ketika kita mengawasi perkataan kita. Karena semua akan menjadi sia-sia bila kita tidak mengendalikan lidah. Bahkan firman Tuhan membenarkannya di Yakobus 1 ayat 26 berkata, "Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mengawasi perkataan kita? Alasannya adalah karena perkataan memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Bukan saya yang berkata ini, tetapi firman Tuhan yang mengarahkannya, khususnya ketika Yakobus sendiri memberikan ilustrasi yang sangat dekat dengan kita. Bagaimana kuasa perkataan itu bisa menghancurkan. Kita melihat bahwa Yakobus pertama memberikan gambaran perkataan itu seperti dikatakan lidah itu bagaikan api, ya. Ya, api itu sangat jelas dengan kita, ya, sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari. Siapa yang tidak pernah lihat api, siapa yang tidak pernah baking api? Tetapi kita tahu bersama bahwa api ketika dilihat besar dengan dampak yang besar itu cuma dimulai dari mungkin korek api yang kecil, ya. Jangankan korek api, obat nyamuk pun di rumah kalau kita tidak mengawasi bisa terjadi kebakaran di rumah, ya. Jadi api itu diakibatkan karena hal-hal yang kecil, bahkan dikatakan perkataan yang salah dapat menjadi seperti api. Sekecil apapun sangat bahaya. Kita tahu api itu panas. Demikian juga lidah. Api bisa merusak dan menghancurkan. Itu ilustrasi pertama yang jelas digambarkan oleh Yakobus. Dan yang kedua, Yakobus menggambarkan bahwa lidah itu sangat buas. Bapak Ibu pernah diterkam binatang buas? Kalau saya pernah cuma diterkam, bukan diterkam, digigit anjing, ya. Kalau anjing kan mungkin tidak terlalu buas, tapi kalau anjing pun itu dengan bisanya bisa menggigit. Lebih bahaya lagi kalau anjing rabies, ya. Bisa mesti disuntik. Tetapi kalau dulu saya pernah digigit anjing, tetapi bersyukur tidak rabies, ya. Kalau rabies mungkin saya sudah diratumbuh isang, ya, tidak berkhotbah di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa semua binatang bisa dijinakan manusia. Ada kan pawang-pawang, pawang ular, mungkin juga pawang harimau, pawang singa. Tetapi manusia tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri, ya. Manusia tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Tentu hanya butuh kekang firman Tuhan, butuh Tuhan yang menolong. Bapak Ibu Saudara, ada jenis-jenis tanda kutip lidah, ya, macam-macam tanda kutip lidah yang menjadi peringatan bagi kita. Pertama dikatakan lidah tak bertulang. Seperti pepatah kuno, pepatah usang yang selalu kita bilang, oh lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang di sini mengkategorikan orang-orang yang mudah berjanji tapi mudah juga untuk tidak menepatinya, ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Orang-orang seperti ini dengan mudahnya dengan janji-janji palsu, ya. Kalau ada maunya begitu banyak janji-janji yang diobral, ya. Tapi mudah-mudahan janji-janji caleg ataupun pemilihan bupati ataupun kepala daerah tidak seperti itu, ya. Janji-janji yang mereka ucapkan mudah-mudahan mereka tepati kalau mereka sudah duduk di dalam kepemerintahan. Orang-orang seperti ini dengan mudahnya memberikan harapan palsu, ya, suka PHP. Dengan gampangnya dia berjanji tapi tidak menepati. Itu jenis tanda kutip lidah yang pertama. Yang kedua adalah lidah panjang. Saya juga bingung lidah panjang ini bagaimana, ya. Tapi ternyata ini hanya penggambaran, ya. Lidah panjang ketika dalam peribahasa Tionghoa, orang yang suka menyampaikan gosip itu dikiaskan sebagai seorang nenek tua yang memiliki lidah yang panjang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang-orang seperti ini ketika mereka berkata-kata sebenarnya motif mereka jahat dan ingin membuat perpecahan. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan gereja pun bisa terjadi hal yang sama. Dengan kata lain, orang berlidah panjang
justru punya hobi mengkritik, ya, punya hobi apa-apa dikritik karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi mungkin harapan dan keinginannya. Ada saja orang yang menganggap dirinya diberi karunia mengkritik, ya. Apa kita punya karunia mengkritik, Bapak Ibu Saudara? Satu kali seorang pendeta didatangi oleh seorang pemuda di gereja. Seorang pemuda gereja ini dia aktif, dia pintar, dia cerdas. Kemudian dia datang ke Pak Pendeta, dia bilang, "Pak Pendeta, kita ini tidak puas dengan pelayanan di gereja ini. Kita itu tidak puas dengan sistem organisasi yang ada di gereja. Kita tidak puas dengan majelisnya. Kita tidak puas itu dengan hamba-hamba Tuhan, khotbah-khotbahnya begitu-begitu saja. Kita tidak puas dengan segala sesuatu pokoknya yang terkait di dalam gereja itu dia tidak suka. Pokoknya di mata dia yang bagus pun jadi salah, apalagi mungkin yang kurang, lebih salah lagi di mata dia." Kemudian Pak Pendeta menanggapi dengan tersenyum dan berkata, "Dek, sebagai anggota gereja, mari Joko, orang sama-sama untuk memperbaiki segala kekurangan mungkin yang ada di gereja ini." Kemudian Bapak Pendeta ini menawarkan kepada pemuda ini, "Mari Jo, sama-sama dang berperan secara aktif, ikut pelayanan untuk boleh sama-sama mungkin menjawab segala kekurangan yang ada. Mungkin dari pemuda ini ada hal-hal yang positif yang bisa dia bagikan untuk kemajuan pelayanan di gereja." Tetapi pemuda itu langsung menjawab, oh maaf Pak, maaf Koman, kalau melayani kita ini orang sibuk. Kita sibuk di kampus, kita ini orang penting. Jadi maaf kalau mau melayani, ya sudah Jo, kita tidak bisa ikut pelayanan. Tetapi Pak Pendeta, saya tahu walaupun kita tidak ikut pelayanan, kita kok diberikan Tuhan karunia mengkritik. Terus pendeta itu langsung tersenyum, ya. Bapak Ibu Saudara, James Kennedy pernah berkata, orang-orang sering menganggap gereja itu ibaratnya sebuah drama. Pendeta jadi aktornya, Allah sutradaranya, dan jemaat pengkritiknya. Padahal yang benar, jemaat yang menjadi aktor di situ pemainnya, pendeta sebagai sutradaranya, dan Allah lah sebagai pengkritik yang agung. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Roh Kudus memberikan kita karunia mengkritik. Yang diberikan adalah ketika yang benar bahwa Roh Kudus memberikan kita karunia untuk saling memperhatikan. Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa saling membangun. Kita bisa saling untuk membawa orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, belum hidup di jalan Tuhan untuk dibawa kembali kepada jalan Tuhan. Bukan hanya sibuk mengkritik hanya karena lidahnya panjang. Mungkin perlu digunting sedikit ya, supaya kembali lagi normal. Tapi biarlah orang-orang seperti ini, biarlah Tuhan sendiri juga yang menggunting lidah mereka sendiri supaya mereka boleh kembali kepada jalan Tuhan. Memperhatikan gereja bukan hanya sekedar dengan mengkritik tanpa ada solusi yang membangun bagi pelayanan Tuhan. Yang ketiga adalah dikatakan jenis lidah penjual obat, ya. Kalau orang-orang suka berjual yang sales tapi tidak mendiskreditkan sales, ya, tidak. Tetapi melihat bahwa ketika tanda kutip lidah penjual obat ini orang yang suka membual, ya, dan mengeluarkan kata-kata yang tak terkendali. Hanya karena supaya DP produk laku, mulailah yang nyenak war-war juga dia bilang, setel lebay. Mungkin satu produk itu nyenak sampai begitu DP manfaat tapi dia setambah-tambah, ya. Jadi lidah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir adalah lidah berbisa. Lidah berbisa ini adalah jenis orang yang suka memfitnah, mengadu domba, menghina dan menjatuhkan orang lain. Pemazmur mengatakan bahwa mereka menajamkan lidahnya seperti ular senduk ada di bawah bibirnya. Ular senduk seperti ular tedung, ya, ular kobra lah, ya. Berarti memang sangat berbahaya, bukan cuma sekedar ular-ular hijau di pohon-pohon, tetapi ini ular kobra yang punya bisa yang bisa mematikan. Bapak Ibu Saudara, kesalahan dalam berkata-kata bukanlah hal yang remeh atau kecil, melainkan menyangkut seluruh kehidupan kita. Bahkan Yakobus sendiri berkata tadi kan, bahwa ketika
Lidah pun adalah api dan dikatakan semua jenis binatang luar, tetapi tidak seorang pun yang bisa mengendalikan lidah. Dan dikatakan dengan lidah ini bisa mencemari anggota tubuh kita yang lain ya. Jadi kalaupun kita bilang, oh kita kan serajin beribadah, kita kan memberi ini, tapi dia tidak mengekang lidahnya, ya sama saja bohong ya. Karena lidah itu seharusnya yang menjadi perhatian kita yang terbesar, karena awalnya dosa itu dari lidah. Bapak Ibu Saudara, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sampai sejauh ini tentunya kita berpikir, ya bagaimana cara untuk bisa mencegah, bagaimana cara untuk bisa kita mengawasi perkataan kita. Caranya adalah ketika kita harus memiliki hati yang bersih. Bapak Ibu Saudara, kata itu adalah ungkapan hati. Orang selalu bilang, oh cuma kok kita pemulu yang kerasar, kita pe hati baik. Tetapi sebenarnya itu keliru Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya apa yang diucapkan itu ada berasal dari hatinya. Akar permasalahan terdalam adalah ketika dia di dalam hatinya itu cuma sampah, akhirnya dia memikirkan hal-hal yang tidak baik, dan akhirnya dia menghasilkan produk kata-kata juga yang tidak membangun. Dikatakan di Matius 12 ayat 34b sampai 35, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Sedangkan dikatakan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bapak Ibu Saudara, Matthew Henry pernah berkata bahwa hati manusia itu ibarat sumber mata air yang mengalir. Dan perkataan manusia adalah sungai-sungai yang mengalir dari sumber mata air tersebut. Dan Yakobus juga berkata seperti itu. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dari air pahit, dari air mata air yang sama? Tidak mungkin toh, kalau DP mata air baik, pasti juga airnya itu manis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, benar adanya ketika kita melihat hati yang dipenuhi firman Tuhan, maka akan keluar juga tentunya kata-kata yang boleh membangun, kata-kata yang boleh menghibur orang, kata-kata yang boleh menguatkan orang. Tetapi kalau dalam hatinya itu kita melihat bahwa jika sumber mata airnya rusak atau tercemar, maka yang keluar dari sungai itu berarti sungai-sungainya itu akan keluar lumpur, bahkan kotor dan berbau busuk. Demikian juga ketika kita harus terus mengawasi hati kita. Bagaimana kondisi kita, kondisi hati kita Bapak Ibu Saudara. Apakah sungguh-sungguh kita sudah punya Tuhan Yesus yang menguasai hati kita dengan perkataan-perkataan firman-Nya, supaya ketika kita berkata-kata itu sesuai dan senada dengan pesan-pesan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang suka mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata tajam, dia harus mengoreksi hatinya, mungkin masih banyak kepahitan di dalam hati. Dan itu harus dibereskan dengan Tuhan. Jika seseorang terus mempraktekkan hal mengeraskan hati, maka ketika ia disakiti oleh orang lain, dia dapat masuk ke lembah yang sangat dalam, sehingga ia tidak mampu mengatasi perasaannya. Jalan keluar untuk menghindari lubang yang mengerikan ini adalah dengan bertobat sungguh-sungguh dan tidak lagi mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Ketika dia punya kepahitan, ketika dia punya luka-luka yang masih ada dalam hati, itu hanya bagaikan sampah Bapak Ibu yang akan mempengaruhi juga perkataan kita. Dan itu kita harus sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan, membereskan supaya Tuhan memulihkan hati kita. Saya menutup khotbah ini dengan satu cerita kisah nyata. Ada seorang gadis yang menyimpan kepahitan sebelum Tuhan menangkap dia dengan kasih karunia. Gadis ini dari keluarga yang biasa saja. Awalnya kehidupan yang ia jalani sama seperti kebanyakan orang. Saat remaja menjelang pemuda, gadis ini menyimpan kepahitan, sakit hati,
amarah dikarenakan papanya sendiri banyak menorehkan luka, banyak menorehkan sakit hati di hatinya. Satu kali gadis itu protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan papa yang tidak sempurna? Mengapa papa itu memberikan banyak luka di dalam hatinya? Gadis ini menginginkan seorang papa yang terbaik, tetapi pada kenyataan Tuhan berkata lain. Justru luka itu semakin dalam ketika papanya itu meninggalkan keluarganya dan hidup di luar jalan Tuhan. Seiring berjalannya waktu ketika gadis itu beranjak dewasa, puji syukur dalam pergumulan hatinya, anugerah Tuhan menangkap gadis ini dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengampuni papanya, kemudian dia menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Dan seketika hatinya lega, dia memandang bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar adanya melingkupi seluruh hatinya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gadis itu melepaskan pengampunan, dia merasa bahwa dia terbebas dari penjara kepahitan di dalam hatinya. Bapak ibu saudara, gadis yang saya ceritakan itu adalah saya sendiri. Awalnya sebelum saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh saya menyimpan kepahitan kepada papa saya. Karena dia jadi seorang papa yang tidak menjadi teladan bagi saya. Tetapi dengan perjalanan dan pergumulan waktu yang panjang, dengan doa yang tulus kepada Tuhan, papa saya bisa kembali di tahun ini kepada keluarga kami. Saya sebagai hamba Tuhan diberikan tugas untuk membawa kembali papa saya ke jalannya Tuhan. Dan saya bersyukur 1 bulan sebelum papa saya meninggal, dia bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan memanggil dia dengan caranya yang berbeda. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan membebaskan saya dari luka-luka batin, dari kepahitan, dari amarah. Dan Tuhan juga membebaskan papa saya dari segala pelanggarannya. Kalau dalam Alkitab ada perumpamaan anak yang hilang, saya mengalami kisah papa yang hilang. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ketika Tuhan memberikan caranya yang ajaib. Hanya pengampunan yang menjadi penawar bagi setiap kita. Kejujuran yang sangat dalam kepada Tuhan untuk bisa memperbaiki kondisi hati kita. Sehingga Tuhan bisa leluasa memakai kita seturut dengan apa yang menjadi rencananya. Saya bersyukur papa saya dipanggil Tuhan dalam bulan ini. Dengan juga di ulang tahun pada bulan ini, Tuhan sudah memanggilnya dengan caranya Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa kasih Tuhan, memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sudah lama saya menggumulkan itu, papa bisa kembali dan Tuhan memiliki caranya yang indah. Bukan hanya kembali kepada kami, tetapi kembali kepada Sang Pencipta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diampuni Tuhan. Bukankah Yesus sahabat orang berdosa? Jadi janganlah kita ketika juga dalam menjalani hidup ini mungkin kita melihat ada orang-orang yang jatuh dalam dosa. Tetapi kita hanya dengan nada sinis menghakimi. Kita merasa mungkin diri kita lebih benar daripada orang lain. Tapi bukankah kita sama juga di hadapan Tuhan? Dulunya kita juga adalah penjahat-penjahat di mata Tuhan. Tapi hanya karena kemurahan dan kebaikan bahkan kasih karunia Tuhan yang menangkap setiap kita. Sehingga kita boleh ada hari ini menikmati kebesaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara pengampunan adalah berbicara seberapa serupakah kita dengan Kristus. Di dalam perjalanan kedewasaan bertumbuh dengan Tuhan, Kristus telah meneladankan segala karakternya bagi kita. Kristus juga telah memberikan kata-kata yang indah bagi kita. Bahkan Paulus memberikan pesan kepada Timotius bahwa jadilah teladan dalam perkataanmu. Biarlah firman Tuhan menolong kita hari ini untuk terus berjuang mengendalikan, mengekang lidah kita. Setiap kali kita akan berkata-kata, mari kita minta kepada Tuhan untuk berbicara seperti Daud berkata, Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Kita harus senantiasa minta bahwa Tuhan yang menjaga pintu bibir kita, sehingga perkataan-perkataan yang kita sampaikan, biarlah itu boleh menyemangati orang lain, mendukung orang lain. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang mendorong orang untuk kembali kepada jalan Tuhan.
Dan biarlah kita juga punya kerinduan sebagai seorang murid yang terus bertumbuh. Kita minta seperti Yesaya berkata, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur kami sekali lagi, bahwa kami harus sungguh-sungguh memperhatikan lidah kami. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kami, biar Tuhan sendiri yang mengawasinya. Kami rindu Tuhan mengaruniakan kepada kami lidah seorang murid yang terus belajar dari Sang Guru sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang boleh mengajarkan kami kata-kata yang indah, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membangun, perkataan yang mendorong orang lain, perkataan yang boleh juga membawa orang-orang lain kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami yang lemah, yang rapuh, kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk boleh menguatkan kami, memampukan kami, mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin.